bokap lo ngajak lo selingkuh gitu, kayak my goodness. Pernah ketahuan hampir nenggelemin adik gue di jurang maksudnya. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Segmen kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya di Instastory, coba ceritain ke gue drama keluarga lo. Kalau misalnya lo tuh anak bungsu nih, dramanya tuh apa? Kalau lo anak tengah, anak pertama, anak satu-satunya, coba ceritain ke gue. Penisirin gak sih? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the cerita number 1. Halo Mbak Rach, kalau ini dibacain please ya jangan kesebut nama aku. Aku anak bontot dari 2 bersaudara, tapi dituntut jadi anak pertama karena kakak aku autis dan punya masalah mental. Dari kecil aku selalu harus ngalah, harus sabar, apalagi kalau dia lagi tantrumnya kumat. Selama aku hidup, ortu nggak pernah tuh ngasih perhatian. Semua hanya ke kakak aku karena kondisi kakak seperti itu. Aduh, aku sih nggak apa-apa. Tapi makin kesini, ortu makin kayak nitip kakak aku. Dari mulai biaya obat-obatan, terus juga terapi, dan ortu juga sering bilang kalau aku memang tercipta untuk bantu hidup kakak. Kasarnya kalau mereka meninggal ya aku yang harus ngurus hidup kakakku. Emang sih kalau dalam karir aku cukup beruntung, tapi itu juga katanya karma baik aku yang selalu ngalah sama kakak. Kata orang aku harus tetap bersyukur karena masalah ini membuat mentalku kuat. Tapi jujur aku gak sekuat itu. Kadang pengen mati, malu punya kakak yang suka tantrum di depan temen, suka ganjen juga sama teman-teman aku. Namaste. Ini baru cerita pertama kayaknya berat gitu ya. Kalau lo tuh ngerasa terlahir bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya untuk menjadi penolong kakak lo sendiri gitu. Dan itu terucap dari orang tua sendiri. Aduh, sedih banget gitu. Apalagi kalau ada yang sampai ngomong ya, lo tuh seharusnya bersyukur ada di posisi itu. Lo tuh dapat masalah seperti itu, bisa membuat mental lo lebih kuat. Kalau bisa pilih, gue juga nggak mau ada di posisi itu. Nggak mau gue punya mental kuat kalau harus dihadapkan peristiwa kayak gini. Peristiwa yang nggak lo pengenin kan dari lubuk hati lo yang paling dalam. Walaupun lo sayang sama kakak lo, gue juga tahu lo sayang sama keluarga lo, tapi kalau harus nanggung beban sebesar ini kayaknya berat gitu loh. Dan gue sedih sih kalau ada yang bilang karir lo tuh bagus karena karma baik terhadap kakak lo. No, you deserve it karena lo pintar, karena lo tuh bisa bekerja keras, karena lo tuh orangnya baik, bisa bersosialisasi sama teman-teman, makanya lo tuh punya karir yang bagus. Nggak cuman karena lo tuh baik sama kakak dan keluarga lo. Paham gak sih? Saran gue mungkin ada baiknya lo ngomong sama orang tua lo apa yang lo rasain gitu, kayak heart to heart, coba ceritain. Tapi kalau orang tua lo nggak bisa ngerti juga, mungkin udah saatnya lo cari kerjaan yang sedikit jauh dari keluarga lo supaya lo juga bisa menggapai cita-cita lo bisa memenuhi apa yang lo pengenin, ya kan? Next, POV anak tiri dong Kak Cel. Gimana nih? Singkat cerita, mama kandung suamiku dulu ninggalin papinya demi cowok lain. Suamiku akhirnya diurus papinya sampai umur 7 tahun. Papi nikah lagi. Mama tirinya dan papi punya anak 3 orang. Semuanya bahagia, hidup rukun dan baik-baik saja. Sampai pada akhirnya 4 tahun lalu suamiku meninggal karena COVID. Gak lama papi meninggal juga. Masa-masa terberat banget. Akhirnya aku putusin pindah sama anak-anak ke kampung. Lebaran kemarin rencananya mau silaturahmi sama keluarga suami. Tahu nggak? Rumah, tanah, semua harta peninggalan papi mertua sudah dijual. Dan aku nggak dapat apa-apa. Ya iya sih, suamiku udah meninggal, tapi kan ada anaknya. Di sini aku tanggung sendirian. Aduh, sedih banget. Waktu aku tanya tentang rumah, mereka diam aja. Cuma aku dikasih uang 10 juta buat nggak ngomel-ngomel.
perih banget sih, kayak nggak adil gitu ya. Padahal papi sayang banget sama aku, suami dan anak aku kak. Aku yakin di alam sana papi nggak tenang lihat cucunya diperlakukan nggak adil kayak gini. Iya sih, ini nggak adil banget itu. Apalagi ini adalah orang tua kandung dari suami lo. Pasti kalau dia masih hidup dan bisa ngambil keputusan, lo juga pasti bakal dibagi, ya nggak sih? Tapi gue doain supaya lo rezekinya makin banyak ya. Biasanya nih kalau orang-orang yang merasa tidak adil, terus doanya tuh dijabah nanti ya. Amin, 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 amin. Pacar gue kak, anak pertama dari sandwich gen yang cukup toksik. Kerjaan pacarku ini udah bagus, udah manajer, gaji 2 digit, dari sekolah sampai kuliah dapat beasiswa. Wih, the golden boy ya kan? Cuma permasalahannya di keluarga aja sih. Saking baiknya dia tuh bayarin adik-adiknya sekolah, segala pasang behel dibayarin, jalan-jalan adik outing ke kampus yang nggak perlu juga dibayarin. Oke, kasihan katanya. Nih sampai ya adeknya nikah juga uang dia kak. Sekarang mamanya sakit-sakitan, adik-adiknya yang udah disekolahin dapat kerjaan, ya mana mau patungan. Oke. Semuanya biaya pacarku kak. Parahnya lagi nih, adekku yang udah kawin dan punya anak, kemarin biaya imunisasi aja minjem duit. Gosh, jujur aku lagi galau banget kak. Semua kelebihan pacarku ini benar-benar ketutup sama keluarganya yang drama dan sikapnya yang nggak bisa nolak. Mesti gimana ya kak? Aduh, ini berat banget. Di satu sisi lo udah cinta, mana dia golden boy banget kan, anak baik-baik, bekerja keras, sayang juga sama keluarga, tapi keluarganya benalu semua. Elah, kesel gitu ya. Kadang-kadang kalau ngeliat yang kayak gini tuh jujur kasihan ya kan sebenarnya gitu. Cuman gimana kalau posisinya nih ya, lo yang cerita, yang DM gue ini adalah sahabat gue, adik gue, saudara gue, orang terdekat gue akan bilang putusin aja, putusin. Karena ini akan jadi cikal bakal bibit berantem rumah tangga yang besar. Kenapa? Karena memiliki keluarga yang toksik, yang sandwich gen dan gak bisa putus dan selalu bergantung sama abangnya nih ya. Ini akan membuat rumah tangga tuh jadi terpecah. Oke. Mungkin kalau sekarang lo kayak masih cinta, kayak oh ya udah deh gitu ya, kayak dia kan gak enak, dia tuh sayang apa segala macam. No. Ketika lo berumah tangga, ini masalah kecil akan jadi masalah besar. Baru masalah imunisasi, ini aja udah nyusahin lo. Gimana nanti mau masuk sekolah? Aduh, anaknya masuk rumah sakit, nambah anak lagi. Terus abangnya lagi nih yang dijadiin tameng, yang dijadiin ATM bersama dari adik-adiknya. Aduh sayang, sedangkan lo juga butuh uangnya, butuh perhatiannya untuk keluarga lo sendiri, untuk lo, untuk anak-anak lo. Duh, ini nih masalah yang akan terjadi ketika lo akan menikah dengan sandwich gen. Jadi kalau saran dari gue sih mendingan putusin aja. Udah, putus. Mau dia sebaik apa, mau dia seganteng apa, mau dia se-effort apa sama lo, tapi kalau dia tidak bisa mengambil keputusan, berkata tidak sama keluarganya, udah, jauhin baik-baik. You deserve someone better than him. Aku anak kedua sekaligus bontot. Nggak enaknya karena mama kelihatan banget pilih kasih ke kakak aku. Kakakku cewek by the way. Alasannya sesimpel, mukaku persis papa dan kakakku mukanya turunan dari mama. Lah, ini kan aku nggak bisa milih ya mau mirip sama siapa. Lah iya sih, yang penting kan lo nggak mirip sama mantan pacar mama lo ya kan. By the way, papaku udah nggak ada kak. Yang paling bikin sakit hati, sebelum aku nikah kemarin, mamaku malah kayak lebih bangga-banggain mama aku ke calon mertuaku. Camerku tuh bilang, "Do, ini namaku ya, cantik, pinter ya bu." And you know mamaku jawab apa? "Enggak bu, dia mah banyak kurangnya. Lihat nih kakaknya, lebih cantik Indonesia, waktu sekolah juga nilainya lebih bagus, pinter masak, pinter berberes. Beruntung loh saya punya anak kayak dia." Like WTF man. Aduh, ini tuh belum selesai loh cerita-ceritanya, tapi kayak permasalahan anak bontot, anak sulung, anak tengah tuh kayaknya permasalahannya satu, yaitu kondisi orang tua. Kayak kita tuh dipaksa untuk mengerti kondisi orang tua no matter what gitu ya. Kita dipaksa untuk menjadi orang tua yang sebenarnya kita tuh anak-anak
enak gitu loh. Mau anak pertama, anak bontot apa segala macem, ya segala lah dibeda-bedain gitu. Ada anak kesayangan, ada anak yang nggak kesayangan. Maksud gue gini loh, kok lo bisa melahirkan anak tapi dibeda-bedain rasa cintanya, rasa sayangnya? Apalagi kalau sampai ada yang nanya, Bu, yang mana sih anak kesayangan ibu? Terus dijawab gitu ya, oh anak kesayangan saya tuh yang si ini, yang lain tuh enggak. Aduh, kayak sedih banget gitu loh. Ngapain lu punya anak lebih dari satu kalau ujung-ujungnya lo tuh punya anak sayangan? Kesel gue. Anak pertama hadir kak. Jujur gue capek mesti selalu jagain dua adik gue dan selalu dituntut menjadi sempurna. Ortu gue masih ada tapi ekspektasi mereka sama gue kegedean. Lo bayangin kak, adek gue yang satu narkoboy. Aduh, jujur ini pasti berat banget punya keluarga yang narkoboy gitu, karena bolak-balik itu pasti menyebalkan sekali. Udah 2 kali dibuih. Wow. Dan gue yang bayarin keluar masuk pengacara sampai makan di sel. Yang satu lagi kerjaannya ngelon. Aduh, keluar masuk diskotik, pulang pagi, kerjaan gak jelas. Beberapa kali gue masih jemput dia mabok dari KTV. Kapan gue bisa ngelanjutin hidup kalau gini terus? Pertanyaan gue cuma satu, ini adek lo nih umur berapa? Kalau di atas 18, give a man, mereka udah gede, bukan tanggung jawab lo lagi. Anyway, ini gak akan pernah jadi tanggung jawab lo sih sebenarnya ya kan. Ini hanya ekspektasi keluarga kalau anak pertama itu harus menjadi contoh, harus menjadi orang tua buat adik-adiknya. Padahal kita kan juga anak gitu ya kan. Anak pertama itu juga anak yang nggak pernah ada contoh nih bagaimana menjadi anak seutuhnya gitu. Cuman dipaksa untuk menjadi orang tua gitu, untuk ngatur-ngatur adiknya, untuk ngejemput adik-adiknya dari KTV Mabora gitu ya, ngeluarin dari penjara. Gila, ini udah terlalu heboh banget sih. Kalau kata gua mah ya udah BODOEA gimana sih, bodo amat. Pokoknya bodo amat lah ya. Jangan pernah sok-sokan mau ngambil tanggung jawab orang tua yang lo sebenarnya juga nggak mampu. Oke, tinggalin, urusin hidup lo masih panjang. Punya kakak yang cemburuan dari aku zaman zigot apa sih? Embrio gitu ya. Oke. Ibuku cerita semenjak dia ngasih tahu kakakku kalau ibu hamil aku, dia jadi sering tantrum. Waktu itu umurnya masih 5 tahun. Pas baru lahir, hidungku pernah dipencet sampai gagal nafas. Untungnya keburu ketahuan. Pas 1 tahun pernah dibekap bantal. Pas 3 tahun mayan parah sih, dan masih membekas sampai sekarang. Kakak juga pernah nyiram aku pakai air panas. Ini kakaknya kenapa ya? Kok segininya gitu? Sengaja air termos ditumpahin dan kena kaki sampai perutku. Sekarang masih ada bekasnya nih di paha. Tapi anehnya semenjak remaja kita jadi akrab. Oh oke, bagus lah ya. Remaja udah jadi akrab. Cuman mungkin ini ada nih ya, dimana sebenarnya seorang anak tuh nggak siap punya adik lagi, nggak pengen punya adik lagi, tapi dipaksa karena orang tuanya mungkin udah terlanjur atau I don't know what's the reason. Tapi kayaknya kalau sekarang mau punya anak lagi tuh kayak mesti dilihat juga kondisi mental anak pertamanya, apakah dia siap untuk menjadi kakak gitu atau abang. Semenjak bokap nikah lagi sama bule Prancis, lahirlah adik gue yang berparas ke bule-bulean. Sedangkan gue spek Jawa Manado. Dari warna kulit aja udah beda banget. Gak ada yang percaya kalau kita tuh kakak adik. Alhasil dari kecil gue sering dibully. Bilangnya gue tuh anak pungut, anak haram, sampai segala privilege didapetin adik gue. Sedangkan gue jatohnya kayak pembantunya dia. Sedih banget. Dulu pernah ngerayain ultah temen gue dan dia ngundang gue dan adek gue karena kita satu sekolah. Ibunya keceplosan. Oh, Bel kesini sama susnya ya. Ini dibawain hadiah buat Bel ya. Jelek banget. Gue langsung jatohin tuh hadiah dan pulang. Walaupun gitu emang adek gue masih suka ngebela gue. Tapi pas kuliah dia super nyebelin. Kita pernah berantem gara-gara dia bilang gue beban keluarga karena gue nggak lulus-lulus. Akhirnya gue mutusin ngekos dan nggak mau deket-deket lagi. Pas lahiran adik gue yang jaraknya 8 tahun sama gue, nyokap gue tuh baby blues parah. Penyebab utamanya gara-gara stres ditinggalin bokap. Udah gitu adik gue kena vonis Down syndrome. Nyokap nggak ada uang buat biaya ke rumah sakit. Pernah ketahuan hampir nenggelemin adik gue di Jolang.
Jolang apa sih? Di jurang maksudnya. Ya ampun. Gue yang masih 9 tahun itu harus menyaksikan nyokap gue hampir bunuh diri dengan nyayat tangannya. Alhasil gue pernah ngamen, gak ada yang namanya main sama temen. Karena abis itu harus pulang buat rawat adik. Gila ya, didewasakan semenjak dini gitu. Terus ada satu tetangga gue yang mau ngebantuin sekolah sampai gue dapet beasiswa sampai gue kuliah. Adik gue meninggal pas gue lagi stres-stresnya persiapan masuk kuliah. Nyokap semenjak itu mentalnya nggak stabil dan gue masih berusaha cari uang sendiri buat ngurus nyokap gue. Oh my goodness, gila berat banget ya beban lo ya. Aduh sedih banget lo gue bacanya, sumpah. Kata-kata yang terngiang dari nyokap gue sebagai anak sulung cewek adalah, kalau kamu pergi, nanti adik-adikmu yang urus siapa? Gimana? Gue rasa gue gak dibolehin nikah sampai adik-adik gue bisa cari duit sendiri. Ya mau gimana lagi, nyokap udah 10 tahun kerja sebagai TKW setelah cerai sama bokap yang entah di mana. Jadi gue udah ngurus kedua adik gue selama itu. Terpaksa resign dan balik gara-gara nyokap celaka yang bikin kakinya masih cedera sampai sekarang dan gak tahu sembuhnya kapan. Jadi nggak bisa apa-apa dan gue yang urus semua. Padahal gue juga bermimpi bisa keluar dan punya keluarga sendiri. Rasanya jadi anak tengah, sedih tapi nggak bisa nangis. Orang tuaku menjagokan anak pertama, tapi paling sayang sama anak terakhir. Baby boomers kalau punya anak nih kayak gini nih, 1, 2, 3, terus yang di tengah tuh jadi kayak gue anak siapa? Lebih ke anak nenek kakek gitu biasanya ya. Di nomor 2 kan dari kakak dan adik, cuma bisa jadi pengamat tapi nggak bisa didengarkan. Sibuk melerai anak pertama dan terakhir. Berbuat salah dimaki, berbuat bener nggak ada terima kasih. Pesanku buat anak tengah di seluruh dunia, kalau sudah lulus SMA, kuliahlah di luar kota supaya kamu nggak tersiksa kalau melihat kakak dan adikmu menjadi pusat perhatian melulu. Merantaulah ke luar kota, jangan jadi manusia yang terus meratap ketidakadilan di rumah. Gue anak bontot dan selalu dijadiin alasan sama kakak-kakak gue. Kita semua tuh cewek. Kalau diajak pergi sama cowok, mereka nggak suka, tapi nggak enak nolak. Selalu gue yang digotong biar mereka ada third wheel. Tapi paling gila sih, diajak bokap pergi, alasannya ngajak gue tuh jalan. Padahal cuma buat alasan doi pergi selingkuh. Bokap lo ngajak lo selingkuh gitu, kayak dikasih lihat nih gue selingkuh. My goodness. Dan gue lihat semua berkali-kali dan bertahun-tahun. Terus sampai rumah gue tuh diinterogasi nyokap dan ribut deh. Nih bokap lo ada-ada juga nih, kayak no play-play ya, berselingkuh ngajak anak gitu. Kayak buat apa? Mau ngerusak mental sekalian gitu kan. Aku mau cerita kacel, aku anak pertama, kerjaku retail yang gajinya UMR, tapi harus biayain keluarga ini itu. Akhirnya aku kelilit utang pinjol sampai 20 juta karena gali lobang tutup lobang untuk penuhin ekspektasi keluargaku dan bayar kebutuhan rumah. Sekarang aku mau nikah, bingung duit dari mana. Orang tua juga posisi cuma jualan dan lagi punya hutang di bank. Ini jatuhnya sedih apa kasihan ya kacel. Ini ya, kita tuh selalu dulu dididik harus baik sama keluarga, harus jadi selalu penolong. Tapi kalau sebenarnya kita pun gak sanggup tuh seharusnya udah bilang aja nggak bisa gitu, tolak aja. Kita tuh selalu diajarin nggak bisa nolak sih, ya kan, dari kecil. Jadi kalau nggak nolong keluarga tuh kayak dosa banget. Padahal enggak. Yang dosa tuh kalau nyakitin, kalau tidak berbuat apa-apa gitu, bisa hanya doa aja, itu tidak menyakitkan, you know. Daripada kita yang tersiksa. Aku anak bontot, belum menikah dan tinggal sama kedua orang tuaku, Kak. Tiap mama atau bapakku sakit, aku selalu disalahin sama kakakku, terutama kakakku yang ketiga. Katanya aku nggak becus jagain orang tua. Katanya aku cuma bisa nyusahin. Padahal aku juga gak nganggur, bantu beberes, kemana-mana orang tua aku antar. Tapi selalu aku yang disalahin, sumpah sakit banget lawan. Nggak bisa diem aja, dilawan. Tanya sama kakak lo emang udah bisa bantu apa? Lo udah bantu tenaga, duit lo banyak banget ya. Kalau duit lo banyak nih ya, lo sewain supir, beliin mobil, antar jemput ke rumah sakit. Jangan cuma bisa nyalahin orang aja. Udah, kalau kayak gini ya kasihan gitu, anak bontot tuh selalu diinjak-injak sama kakaknya. Bilang sama kakak-kakaknya kalau mau patungan ya, kalau nggak mau ngeluarin duit at least tenaga gitu ya kan. Oke, jangan diem aja.
kasihan yang nonton gue nanti jadi perpecahan. Biarin sekalian daripada diinjak-injak terus, capek. Sebagai anak bontot, bontot lagi nih, aku selalu di underestimate sama isi rumah dan keluarga terdekat. Mereka selalu yakin dengan umur lebih tua pasti lebih dari segala-galanya. Pengetahuan, pengalaman, ilmu, apalagi duit. Sumpah kesel. Aku biar baru 22 tahun juga bisa kuliah sambil kerja kale. Emang sih uang pokok kuliah semesteran kakakku yang bayar. Tapi jajan, beli buku, bensin, aku naik motor nih ya, print out dan tete bengek lainnya aku bayar sendiri. Stop bilang aku nggak bisa apa-apa. Stop bilang, lu mah anak kecil, lu mah masih bocah, lu belum ngerti apa-apa, janco. Yang kalian bilang anak kecil ini udah bisa bikin anak-anak kalau dia mau. Oke, paham. Kalau kata gue ya, gengsi anak bontot nih emang gede banget gitu loh. Karena kan selalu direndahin dari kecil kan, selalu di underestimate gitu. Jadi kayak numpuk lama-lama nih sampai gede gitu. Tapi masalahnya bisa nggak uang semester lu bayar sendiri? Kalau belum bisa, udah telan aja. Telan sampai nanti lo lulus, lo kerja, nggak nyusahin keluarga atau kakak lo. Udah habis itu langsung kerja, urusin diri sendiri. Jangan sampai minta sepeser pun sama keluarga. Oke, itu baru namanya anak bontot bucin time. Mantap. Aku anak tengah dari 5 bersaudara kacel. Kalau kesahnya adalah selalu jadi penengah yang harus ngakurin kakak adik dan selalu ngalah dengan keadaan apapun. Pernah nih pas dulu sekolah, pas bayaran sekolah kakakku mau ujian dan adikku mau masuk sekolah, jadi terpaksa uang sekolahku yang jadi korban dan tidak dibayarkan sampai kakak dan adikku aman dulu. Sedih banget sih. Capek kan kalau harus selalu ngalah terus. Gila juga sih. Tapi emang iya sih, anak tengah tuh selalu ya menjadi penghubung antara sulung sama bontot. Kayak selalu yang bisa mendamaikan. Dan biasanya ini orang tua tuh nggak bisa kan ngomong sama anak pertama atau anak bontot karena sama-sama keras kepala. Nah, yang anak tengah ini nih yang dituntut menjadi psikolog di antara kakak adeknya. Jadi kalau mau ngobrol tuh pasti anak tengah dulu supaya nanti sampainya ke anak sulung sama bungsu gitu. Jadi lebih damai gitu ya kan? Oke guys, itu dia tadi cerita time anak bontot, anak bungsu, anak tengah, anak tiri, anak tunggal. Anak tunggal kayak dari tadi nggak ada ya ceritanya. Anyway, thank you so much for watching. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe dan diaktifin ting-ting channelnya biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.